Di Alkitab menginginkan pria atau wanita lain itu sudah berdosa. Sama kita juga sayang. Mungkin Kak Yeni nggak tahu di agama Islam ini Kak. Kita punya undang-undang namanya kompilasi hukum agama Islam Kak. Diperkuat lagi. Apabila melanggar kita bisa membatalkan pernikahan. Diperkuat lagi Kak dengan hukum pidana. Kalau kita melihat ada perzinahan. Itu yang Mawar sedang perjuangkan. Itu yang Mawar sedang perjuangkan. Kenapa? Karena dia mempunyai barang bukti perzinahan itu Kak. Dari mana bisa disebut perzinahan? Dia ngotot bilang udah kawin. Tidak, lu cuma mau kabur kan lu dari tanggung jawab. Karena udah dilaporin pidana. Berat itu 7 tahun hukumannya. 7 tahun di atas 5 tahun. Karena di agama kita, di agama Islam tidak boleh Kak begitu. Kita harus mendahulukan bahwa kita harus jujur pada pasangan. Jadi kalaupun ada pernikahan lebih dari satu yang diperbolehkan dalam Islam itu dengan akhlak yang mulia, yaitu memberitahukan istrinya. Karena ada beberapa persyaratan memang. Aku sih silakan aja. Soal istri yang sakit sebenarnya sih nggak manusiawi ya, tapi namanya mungkin kita ini manusia memang nggak ada yang sempurna. Jadi diberikanlah jalan keluar yang terbaik. Contoh ya Kak, mohon maaf, di Islam kan kita boleh bercerai, berpisah. Kenapa? Itu seperti pesawat yang mau jatuh, mau menabrak gunung, kita masih boleh keluar lewat emergency pintu. Mendaratlah di laut, kita turun, kita keluar. Daripada kita mati di pesawat itu. Seperti itu Kak. Ya. Jadi tidak harus kita tuh mempertahankan pasangan. Mungkin ada yang psikopat, ada yang nggak taunya dia punya kelainan itu, suka yang apa namanya sadis atau KDRT ya kayak gitu-gitulah, narkocoy kayak gitu. Kita boleh keluar dari pernikahan. Di Islam juga sama. Aku sih bilang sama Mas Bagus, aku pernah tanya masalah aku mungkin nggak bisa punya anak ya waktu itu ya, 10 tahunan, hampir 10 tahun yang lalu. Di awal aku udah bilang, aku udah 42 loh, mungkin aku akan usaha punya anak itu sampai 48 aja, aku bilang gitu. Kalau udah usia 48, 49, mau 50 nggak ada, itu berarti nggak ada. Aku bilang begitu. Dan suamiku memang nggak pernah mempertanyakan soal anak atau mau punya anak. Nah, uzubillah min dzalik ya. Misalnya pun tahu-tahu ternyata dia memang ternyata pengen punya anak sama cewek lain, ya udah ceraikan gue. Gue happy kok sendiri, nggak masalah. Serius, boleh kok cerai di Islam. Boleh kok lu poligami. Ceraiin dulu aja istri lo yang nggak mau dipoligami itu, beres toh ceritanya, selesai. Kita juga bebas merdeka mau kemana, nggak marah-marah di rumah uring-uringan mikirin berapa kali aung gitu. Ya ampun, udah berapa kali aung dia. Wah, jijik banget, bisa pecah-pecahin nih meja. Kelepasan malah gue jadi kriminal nanti. Ngeliat begandengan senyum-senyum, apalagi ngeliat aung-aung. Nanti bisa kayak anak sama ibu yang di Medan itu. Aduh sialan, ternyata itu anak yang beneran bun-bun saya. Ternyata anak itu yang aduh. Udah tahu belum lu berita ini Medan? Ya Allah kah? Aku kayaknya nggak pernah naik Grab deh. Gue nggak pernah naik Grab sayang, gue naiknya Gokar. Belum, gue nggak ada anak. Sampai suami gue pengen anak, gak taunya pengen ngeberanakin perempuan lain, sok. Tapi kelar sama gue, kelar, selesai. Beneran. Gak akan pernah gue halangin. Gue kan sama mantan gue lepas kan. Gue lepas dia. Berbohong sama gue, tau-tau punya cem-ceman, gue lepas.
Sama nih kalau misalnya suami gue apa gimana menggila sama cewek, gue nggak bisa, nggak sanggup gue tipe yang paling menjijik. Udah jijik takutnya gue kriminal nanti, jadi terjadi kiamat kecil. Ngapain gue masuk neraka jahanam cuman karena gue nggak bisa menjadi perempuan yang bahagia. Gue harus jadi perempuan yang bahagia dong. Gimana membahagiakan diri yang nggak ada rasa cemburu? Cemburu tuh biang penyakit, Bo. Umur udah 51 dibikin cemburu, rebutan sama perempuan lain, cuy. Ngapain? Hidup udah enak. 51 say gue, tinggal jalan ke sono kemari. Ngapain ngurusin rebutan sama perempuan lain? Alamak. Cari duit. Perempuan tuh kenikmatannya satu, dapat suami setia. Enong-enong sama suami kita, jalan-jalan makan, udah punya duit, belanja belinji, itu nikmat banget. Sayang-sayangan sama suami, empet-empetan, itu paling enak, paling nikmat. Kedua, suami apa? Itu sih, itu doang sih. Kalau gue mah simple, makan, sayang-sayangan, nonton film sama suami, main anak-anak kucing. Gue mah simple tipenya. Oh, olahraga bareng, sama ngobrol sama suami enak banget. Suka banget gue ngobrol sama suami gue, suka banget. Apa sih, aku ketawa-ketawa aja. Udah gitu suami gue ganteng, enak dilihat mata. Loh, udah selesai yang. Ya Allah, dari tadi kek berisik banget itu. Siapa? Insang ganteng. Bora-bora. Apanya ganteng kayak begitu mah? Gue sambil ini Ntar dulu gue mau iniin muka gue dulu. Gue mau merawat muka gue dulu ya. Zoe lucu banget ya. Let's go. Apanya ganteng kayak begitu? Bo, ini dua gedabrus. Dua gedabrus yang gue bete banget di 2025. Dua gedabrus gak jelas nih berdua. Kan? Lu kalau jadi anak gue, lu udah gue kurung di kamar mandi. Lu berdua jadi anak gue kurung lu di kamar mandi. Gue sampai ponakan gue yang cowok-cowok tuh kayak begitu, gue tabok asli. Ponakan gue yang laki-laki harus tahu ya gimana treat perempuan yang bener. Jangan bikin malu. Mama, papa, tante, om, jangan bikin malu lu. Kalau ponakan-ponakan gue yang laki begitu. Nauzubillah min zalik. Sorry ya, gue tanya ya. Nih. Itu cantik gak? Nih. Juli itu cantik. Nih. Kinara tidak ada menanyakan status aku, dan aku juga tidak punya kewajiban untuk menjelaskan. Gak ada keharusan buat ngasih tahu ayah gitu tentang aku chatting sama Juli. Buaya darat kadal buntung kau. Buaya darat kadal buntung. Gak ditanya gak jawab. Ya Allah ya Robi. Keluar rumah lu lupa lu ya, lu udah punya anak, punya bini. Aduh. Dasar kadal buntung. Buaya darat. Laki-laki apa kalian itu? Laki-laki apa kalian itu? Enteng kali mulut kalian itu. Bener. Kinara tidak ada menanyakan status aku, dan aku juga Aku tidak tidak. punya kewajiban untuk menjelaskan. Gila ya. Tidak menanyakan status aku, dan aku juga tidak punya kewajiban untuk menjelaskan. Lu tuh udah nikah. Ngerti gak lu? Nih, cincin ini gue pakai nggak pernah gue lepas.
Semenjak gue nikah tidak pernah gue lepas ini. Dan tiap ada yang goda-godain gue, mam, makin cakep deh, Mamski. Atau Emma makin cantik deh. Kamu sekarang sama siapa? Nih. Lihat nih. Tugas gue menjelaskan sama orang, gue udah punya suami, namanya Bagus Soeharto. Lu jangan berani-berani deket gue. Gak bakalan lu gue jabanin. Gue udah istri orang. Gedabrus ya, yang satunya juga nih. Bener-bener nih anak-anaknya siapa sih nih? Enggak. Nih. Keharusan gue ngasih tahu ayah gitu tentang aku jatuh nama Jul. Ya Allah, gila bener. Gila. Nih. Aku jatuh nama Jul. Aduh. Ngasih tahu ayah gitu. Ngasih tahu ayah. Ini juga siapa ini? Ngasih tahu ayah gitu tentang aku jatuh nama Jul. Mukanya kayak baik-baik, kayak yang paling baik-baik banget. Itu muka kayak yang baik-baik banget ya. Aduh, udah pada gila ya. Yang satu katanya ilmunya tinggi lah. Iya, ini kan dua-duanya kan bukannya lingkungan itu. Iya gak sih? Lah ya itu juga berarti kan masalah dong bro. Gimana bro? Ada masalah berarti. Kenapa bisa begitu? Yang diajarinnya itu bukan soal harus mengangkat dan menjunjung tinggi kejujuran. Yang diangkatnya mungkin topik-topiknya seputar selengki semua. Iya aja lu diangkat lu semua. Selengki aja lu. Ya kan? Itu aja yang diomongin. Kawan kawin. Iya. Ya. Gak suka keluar kau. Hamba. Keluar aja kau. Pendukung Falakor kau. Kau juga ini si Miker nih. Keluar aja. Saya nggak butuh kalian di sini ya. Di sini yang cuma yang dukung istri sah. Yang dukung selangkangan nggak saya gubris di sini ya. Kita bukan kaum yang murahan ya. Bukan kaum sedikit-dikit terus tiba-tiba ngengkes ya. Kita nggak ngengkes, nggak mudah ngengkes kita. Oke? Udah ngengkes terus pakai bawa itu hamba itu. Imannya kacrut, pura-puranya sok beriman. Nggak ada. Kalian keluar aja. Nggak butuh saya, nggak butuh kamu. Iya. Orang jangan bikin orang makin jijik ya. Jangan bikin makin jijik. Falakor aja lu. Keberapa kau? Istri keberapa kau? Nggak usah pakai soal hamba kau. Istri keberapa kau? Ngomong aja. Perusak rumah tangga, perusak kebahagiaan anak, penghancur ekonomi keluarga. Suami yang harusnya konsentrasi buat bayarin SMA, SD, SMP, SMA, kuliah, anak kebagi sama perempuan lain. Wah, parah. Lah, istri kenapa kau hamba? Hah? Ngambil duit suami. Ngambil duit suami orang kau. Kau bela-bela itu, kerja lu. Jangan ngengkes doang. Kerja nih kayak gua, kerja. Nah tuh, pakai nih guys, namanya masker kolagen gold ya sayangku ya. Jangan murahan kayak Falakor ngerebut laki orang, nggak laku. Gak usah bawa hamba harus patuh pada apa? Bawah udel lu itu yang berkedut berkenyot, mengaung-aung gak karuan. Siapa yang mau ini? Siapa yang mau masker kolagen gold?
Siapa? Berkedot berkenyot kau. Kasihan istri sah semua. Gara-gara orang-orang yang munafik, ya. Mau. Oke. Mau. Oke, let's go. Kita langsung aja. Kalau ada lagu munafik gue puterin nih. Kau si paling munafik. Engkau paling munafik. Selalu membawa-bawa agama. Wahai engkau, kaum yang munafik. Oke guys, ada isi satuan sama isi 3. Cus, yang isi 3 ambil. Capcus. Capcus. Sampai leher ya. Rilis lagunya, Mam. Kalau nggak kaya pasti nggak mau, nggak bakalan mau lah, say. Itu aja kan ngomongnya kan bisnis, say. Ada potensi, kan dua-duanya ada potensi. Jadi kita mau bikin kayak aplikasi gitu loh, aplikasi. Gua berdoa, ya Allah, sukseskanlah rezeki, lancarkanlah rezeki, sukseskanlah Wardatina Mawa dan istri-istri sah yang sudah dizalimin, ya Allah, dan hancurkan segala upaya pendukung jin dasim, ya Allah, yang berkedok di balik semuanya kebaikan dan pura-puranya suci, ya Allah. Hancurkan bisnis mereka, hancurkan. Amin Allahumma amin. Karena itu yang terjadi sama gue dulu. Jadi si monkey yang kedua itu, monyet cewek yang kedua itu, Betino, lu tahu pengen apa? Pengen punya perusahaan kayak gua sama mantan gua, say. Dideketin deh tuh mantan gua. Ya. Otak udang, dideketin mau. Ketemuannya di airport. Dalam keadaan lagi mau bisnis. Yang nyari project-projectnya siapa? Kita berdua, guys. Ya itu sama nih kayak si ini Mawa, mati-matian ya demi suami itu, mati-matian kita tuh. Karena ngerasa udah pasti kita seumur hidup kan, bakalan kita bela-belain sampai darah penghabisan. Itu pasti kita belain namanya suami. Kalau aku mikirnya gitu. 2 menit, jangan lama-lama, jangan sering-sering. Capcus, ayo sayang. 2 menit, cepetan, 2 menit. Nih, buat ngecilin pori. Terus kalau ada flek hitam, kerutan, bikin muka kenyal. Seminggu 2 atau 3 kali boleh. Tapi di jeda-jeda ya. Ya. Pagi Mbak, kenapa sih pagi-pagi? Kan emang begini, kamu baru masuk di room saya. Pagi-pagi tuh saya selalu mengangkat berita viral. Ya kalau ada berita yang bikin saya kesel, ya saya ngomel. Kan namanya manusia ya, punya ekspresi. Kalau mbaknya terganggu atau masnya nih, Mbak apa mas ini? Kalau terganggu jangan masuk ke live saya Mbak, keluar aja. Banyak loh host yang lain, ya. Masker sayang. Kata siapa boleh? Di hukum kompilasi agama Islam hanya boleh menikah 1 pasangan. Kalaupun mau menikah lebih dari 1, izin dulu dengan istri. Kalau istri nggak setuju, langsung cerai. Urus perceraiannya, urus harta gono gininya, bagikan semua tunjangan-tunjangannya, baru setelah itu nikah lagi. Ya, itu jalan keluarnya. Jadi bukan boleh nikah sembarangan. Kita bukan hewan ya, kita manusia. Oke? Oke. Gimana nggak aman? Lu nggak lihat muka gua hampir seminggu 3 kali nih gua pakai depan kalian, gimana sih? Ya, yang nggak suka sama konten gua cabut aja. Nggak suka sama tema gua di sini di live, ngerasa berisik lah apa, nggak suka dengan temanya, cabut. Ya, gua nggak minta lu datang di sini. Oke? Ya, jadi nggak usah typing nggak jelas, nanti kamu malah aku eliminasi.
Sebelum atau sesudah cuci muka? Setelah dong. Bersihin dulu mukanya, dicuci dulu, baru dipakein masker, sayang. 1 menit terakhir ya. 1 menit terakhir. Habis itu aku mau pindah barang. 1 menit terakhir. Tim istri sah gue. Mawa tidak mencabut laporan sama sekali ya. Aku akan beberkan setelah ini. Cepetan. 45 detik lagi sayang. Ayo. 40 detik lagi cepetan. Lupa Mamski, lihat dong. Masih ditanya aman, ini udah Bepom. Gue pakai seminggu 3 kali depan kalian. Masa kalian nggak pernah lihat gue sih? Ya iyalah, timnya Bu Cinta. Sama, gue juga tim istri sah. Gue timnya Mawa, timnya Bu Cinta. Sebusuk-busuknya bangkai ditutup bakal kecium juga. Ayo. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Habis. 1 menit terakhirnya udah habis buat kalian dapetin masker kolagen. Masker kolagen gold best. Mawa insya Allah tidak akan cabut laporan. Kenapa gue bilang? Mawa itu bintangnya Aquarius. Tahu dong orang Aquarius? Mawa, I love you sayang. I love you Mawa. Mawa, Mamski love you. Love you. Ya. Kamu bintang Aquarius. Mawa tanggal ulang tahunnya di tanggal sebentar. Mawa Wardatina Mawa. Nih, ini chat gue sama dia. Mawa. Nih, kita ngobrol soal bintang. Gue nanya emang. Assalamualaikum, gue tanya. Wah, IF itu bintangnya apa ya? Waalaikumsalam Mamski. Tolong doain Mawa ya Mamski. Katanya kasihan loh. Bla 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 bla, nggak ngerasa bersalah bla 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 bla, ya kan? Dan aku doa ya Mawa buat kamu. Ya Allah ya Rob, apabila pernikahan sirih yang mereka katakan di podcast di mana-mana, di depan wartawan, di depan media, dilempar ke masyarakat informasi tentang pernikahan sirih itu ternyata adalah suatu kebohongan, ya Allah ya Rob. Hamba mohon untuk dibuka. Tolong buka ya Allah kebohongan itu ya Allah. Tolong ya Allah, tunjukkan keadilan ya Allah. Hamba mohon. Amin, amin, amin. Jadi apabila pernikahan siri itu adalah suatu kebohongan, insya Allah akan terbuka dan aib kalian bakalan lebih hina lagi. Doakan semua istri-istri sah, apabila ada suatu kebohongan yang ternyata dilempar ke kita, ke masyarakat, itu akan terbongkar ya Allah. Doakan Mamski, mohon. Kita harus selalu support Mawa. Ya, support Mawa terus ya. Dan ternyata kalau Mawa itu Aquarius, dia itu Mawa 3 Februari. Mawa lahir 3 Februari. Di bulan Februari itu bulan 2, itu dia punya lambangnya. Bulan 2 itu adalah macan. Bintangnya Aquarius.
Elemennya itu Aquarius adalah udara. Aquarius itu bintang yang sangat determin, sangat kalau Mamski sangat yakin nih, Mawa kalau udah bilang A itu A pasti, nggak bisa dia diganggu gugat dia. Apalagi PMJ Polda Metro Jaya sudah mengantongi 3 bukti yang diberikan oleh Mawa. Flash disk isinya 7 adegan, ya. Kalah film Hollywood. Allah tolong. Adegan apa itu? Terus ada kopi dari percakapan DM. Makanya lu ketakutan kan? Hah? Kan lu ya? Ketakutan kan lu? Sudah dicetak sama si Mawa. Pinter Mawa. Aquarius lu lawan. Gila. Aquarius ini Jo. Sahabat gua yang gua dari umur 19 tahun itu bintangnya Aquarius 14 Februari. Dia itu kenapa bisa sahabatan sama gue lama? Punya prinsip gak bisa diganggu gugat. Dia bilang A, selesai A. Sampai ujung juga A. Gila itu temen gue itu, Aquarius dia. Aquarius itu. Jangan kau main-main sama Aquarius. Salut gue. Kelihatannya kayak lemah, say. Kelihatannya kayak kalem banget. Aquarius kan gitu pelan. Tapi gila itu gue ribut sama orang, maju dia duluan juga, langsung jebret temen gue tuh si Aquarius itu. Beneran serius, gak ada takut-takutnya, asli galaknya minta ampun. Padahal kalau sama gue lembut, lucu, kayak kalem, pelan, jalannya juga pelan. Tapi galak Bo. Dia udah kalau bilang A mau apa lu bintang lu apa Inaroh? Apa bintang lu? Gue liat dulu. Gitu lu mau lawan Aquarius lu. Aquarius dibelain sama gue Leo, kelar. Ya gue api. Si Mawa ini udara emang temennya api. Sahabat gue 30 umur 19, 32 tahun sahabat sama gue Aquarius, sahabat gue. Paham betul gue sifat Aquarius. Ngelotok gue sifat Aquarius. Si Inaro tuh bintangnya apa tuh si Inaro tuh? Jangan sampai Leo ya Allah. Jangan sampai Leo. Inaroh ya Allah ya Rob. Enggak. Amit-amit nauzubillah min jalik. Tolong Inaroh. Lu jangan sampai lu Leo lu. Gila gue gak terima. Gak mungkin Leo. Gak mungkin. Coba siapa ada yang tau bintangnya Inaroh gak? Hah? Leo kasta tertinggi. Iya dong. Leo gitu loh. Iya kan? Kalau nangis bentar doang. Hancur-hancurin dulu sekali, habis itu masuk kamar, hapus air mata, keluar, party kita. Party lanjut, party. Lalu ada kesedihan ya, lama-lama. Ih, najis deh. Nggak mau, apalagi gampang tertipu. Apa? Juni dia Juni. Bintang apa dia si Inaro? Labil banget. Leo nggak mungkin labil ya. Leo Aquarius udah memutuskan AA. Lu mau bargain kayak apa? Kayak apa lu bargain? Kagak bakalan. Udah gitu Aquarius itu begitu udah nggak suka orang dibuang guys. Dibuang sebuang-buangnya. Udah gitu lupa si Aquarius ini. Pinter ini Mawa nih makanya. Dia kalau udah benci, dendam, udah kayak nggak bakalan, udah. Makanya gue tanya dulu kemarin tuh. Gue kan takut ya dengar berita simpang siur. Mau balik lagi, gue bilang. Hah? Mau balik lagi? Hah? Masa sih? Gitu kan?
Karena kan yang sono kan mau damai-damai tuh, cabut laporan mau damai-damai, mau ngajak bertiga-tigaan tuh. Enak aja. Di KRL aja kita didesak-desak orang aja, tempat duduk kita aja kita marah kok. Ngapain lu nyempil-nyempil di tengah-tengah kita? Ngapain lu ada di samping-samping gue? Ih, sono lu. Ngapain lu share-share sama gue? Bertiga-bertiga najong. Cari sono tempat duduk sendiri. Ngapain lu mau duduk-dudukin sama tempat duduk gua di KRL? Najong. Hah? Sama dong kayak si SF. SF FS FS. Oh. Dia bukannya juga sama ya? Ngegeta juga kan? Si FS ngegeta juga kan? Alamak, bahaya juga tuh Bintang ya. Kayak kalem banget ya. Kenapa tuh bisa dibohongin begitu ya? Kenapa bisa tega sama perempuan lain ya? Bukannya itu yang Bintang paling perasaannya paling halus ya? Mr. Genius, saya mau tanya dong. Tentu saja. Silahkan. Mau tanya apa? Lapar ya? Berapa tanggal berapa? Mau jemur. Ini jemur. 19 Hari Februari. ini tanggal 3. 19 Februari bukannya Aquarius juga? Betul, tanggal 19 Februari termasuk dalam zodiak Pisces, bukan Aquarius. Aquarius dari 20 Januari sampai 18 Februari. Ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Ini saya mau tanya, kenapa cewek-cewek Pisces itu bisa jatuh cinta sama suami orang? Astrologi tidak bisa menjelaskan perilaku seseorang secara spesifik ya. Jatuh cinta adalah perasaan yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya zodiak. Ada hal lain yang ingin kamu diskusikan? Oke, saya mau tahu nih sifat-sifat dasar zodiak Pisces untuk perempuan. Yang mana kelemahannya menghadapi laki-laki? Umumnya perempuan Pisces itu dikenal empatik, perasa, dan intuitif. Kelemahannya mungkin bisa terlalu gampang percaya, mudah terpengaruh, atau sulit mengambil keputusan karena kebimbangan. Apakah ada hal spesifik yang ingin kamu tanyakan tentang mereka? Itu yang sudah jelas banget dalam kasus yang sedang saya ikuti sekarang, Mr. Genius. Ini kayaknya dikadalin kayaknya ya. Si cewek Pisces ini dikadalin ini. Kemakan gak sih? Karena si cowoknya Aries bintangnya. Dalam astrologi, Pisces dan Aries memang punya perbedaan yang cukup besar. Pisces cenderung sensitif dan penuh empati, sementara Aries dikenal sebagai yang penuh energi dan tegas. Perbedaan ini bisa memunculkan dinamika yang unik, tapi bukan berarti pasti ada masalah. Semua tergantung komunikasi dan kecocokan masing-masing. Ada hal yang ingin kamu tanyakan lebih lanjut? Ini kan yang laki kan selingkuh dari istrinya. Nah dia ini bintangnya Aries. Terus si perempuannya ini yang terlalu empati, terlalu gampang dibodoh-bodohin ini bintangnya Pisces nih. Itu kan unsurnya air ya Pisces. Kalau si Aries kan api. Berarti tinggal tunggu aja. Gak bakalan lama.
Dalam astrologi, memang ada perumpamaan tentang unsur air dan api. Air bisa memadamkan api, tapi api juga bisa membuat air menguap. Tapi ini hanyalah perumpamaan dan tidak bisa menentukan takdir hubungan seseorang. Setiap individu punya kendali atas pilihan mereka sendiri. Ada hal lain yang ingin kamu diskusikan? Enggak. Tapi saya percaya banget kalau zodiak itu elemennya sangat berpengaruh. Karena apa? Elemen api sebenarnya pantang sama elemen air. Itu saya tahu banget. Buktinya bapak ibu saya cerai. Bapak saya Leo api, ibu saya Scorpio air. Tiap hari berantem. Ya Allah, capek banget. Itu mereka Aries Pisces. Oke, Mister. Wah, kasihan deh lu, ya Allah. Inaroh, ya Allah Inaroh sebelum terlambat, nggak bisa di cancel ya. Ya udah, ikutin. Oh ya udah takdir kamu ya sayang. Hiduplah dalam penderitaan yang tak berujung. Mungkin memang harus mengalami karma sampai selesai, berulang kali ya, karmanya harus diulang-ulang sampai selesai dosa-dosa masa lalu itu. Ya sudahlah. Gila, kena si air kena sama api. Ya Allah, kasihan banget. Kalau sebenarnya jodoh yang bagusnya itu sama si Mawa ini nih. Mawa kan Aquarius kan. Aquarius kan udara. Udara emang ininya api, bensinnya api. Bakal hancur itu mereka tuh yang baru, yang si siapa Insang sama Inaroh tuh bakalan selesai itu. Nanti lihat kata-kata Mamski ya. Percaya sama Mamski itu pasti hancur. Mau bikin bisnis kayak mau apa nggak bakal bisa. Elemennya udah berlawanan, nggak bakal bisa. Percaya, bakal hancur-hancuran. Kasian sih. Cantik padahal itu. Ya Allah, kasian banget. Ya itulah kalau udah jin dasim bekerja jin dasim bekerja itu kan memang untuk menghancurkan sehancur-hancurnya. Berapa orang yang kena? Hancur semua kan, kasian ya. Hancur pasti. Iya. Ya Virgo Taurus ya bagus dong. Cindasim pokoknya gacor. Virgo Taurus ya bagus dong. Itu kan tanah ketemu tanah. Jadi dalam ilmu perbintangan itu yang elemennya sama itu bagus ketemu. Aku sama Aries tuh sebenarnya cocok karena aku kan api, Leo, Aries tuh api juga. Jadi seelemen itu cocok banget. Nah pilihan yang keduanya yang cocok juga itu elemen udara untuk api. Jadi Aries, Leo, dan Sagittarius itu temennya Libra, Aquarius, dan Gemini. Wah itu gila itu pasangan gila itu. Aku pertemanan aku juga sama Gemini, sahabat aku Aquarius, aku Leo. Nah, yang sebenarnya kurang begitu cocok tapi aman setelah udara adalah tanah. Nah ini aku dapat suami tanah guys. Di usia aku yang sekarang, alhamdulillah bisa cocok. Mungkin kalau aku muda dulu nggak cocok. Kenapa? Aku terlalu menggebu-gebu. Karena kan tadi dibilang elemen api itu orangnya menggebu-gebu, full energi, kesana kemari kayak gasing, tidak sabaran, emosian. Dulu tuh waktu Mamski masih lebih muda. Jadi pasti ketemu orang-orang tanah seperti Taurus, Capricorn, dan Virgo bakal mikirnya gue orang gila. Gue orang gila yang melelahkan, gak bisa diem, gak bisa planning. Tahu-tahu hari ini mau cabut ke sini, udah planning apa, cancel ke sono, itu gue. Api. Nah, udara cocok. Udara juga lebih gila dari api. Udara bisa nih, kita udah planning nih buat lari gitu ya. Sahabat gue nih si Foni. Kita lari berapa kilo nih hari ini Fon? CFD-an 10K ya Em. Oke siap. Lu tahu belum ada 3 kilo si Aquarius bisa ngomong begini nih. Kita belok kanan aja yuk, sarapan yuk di rumahnya temen kita di Menteng. Hah? Gua langsung Leonya ngamuk nih si Api. Lu gila kali lu ya, gue bilang. Kita kan mau lari 10K.
Lu gimana? Itu Aquarius tuh, segila itu, serandom itu Aquarius. Kalau dalam planning, Capricorn bisa ngamuk, Capricorn bisa begini. Gak ada ya, kita lari 10 km jam 7.30. Oke deh, 7.31 selesai. Jam 7.32 kita makan. Jam 7.50 kita si Aquarius sama si Leo coba begini dong. Hah? Ngeliatin orang Capri, orang Virgo, planner, udah dikasih jam say. Itu alarmnya laki gue tiap hari pakai alarm di jam yang sama. Dia bingung, kok kamu nggak pakai alarm siang? Oh enggak lah ya, Leo dikasih alarm. Kok gue dikasih alarm sih? Buat Leo itu adalah merdeka. Tuh, kalau gue nggak bisa memahami suami gue karena gue masih muda dan egois, pastinya berantem melulu. Gitu ya sayang. Oke, siapa yang mau lagi? Udah nih. Terakhir ya, untuk masker kolagen gold, lihat udah Mamski buka. Nah, lihat dulu hasilnya. Cocok nggak? Cocok nek? Boleh, Libra, Leo boleh. Pokoknya yang elemennya sama tuh cocok banget sayang. Nah, tetapi kadang karena terlalu sama banget itu juga bisa apa ya? Ogah ngertiin gitu loh. Terlalu sama gitu. Kalau gue kan sama laki gue beda banget. Dia teratur, dia terstruktur. Dia orangnya sesuai dengan timeline. Kalau gue kan enggak. Suka-suka gue. Udah gitu gue kan orangnya panikan ya, Leo, ekspresif. Kalau Capricorn kan lempeng mukanya. Kenapa sih yang? Kenapa sih? Lucu deh. Lucu ya orang tanah ya. Nah karena gue udah tua begini, udah umur begini, gue ngeliatin tingkah lakunya laki gue Capricorn tuh suka ketawa sendiri. Lucu tau gak lo? Serius. Lucu untung ya, makanya berarti Allah tuh baik banget ya. Gue dikasih apa sayang? Apa ya? Siapa sih? Ya Allah, dia puber loh yang. Ya Allah dia puber yang. Ya Allah, laki gue ngasih lihat videonya si RK. Videonya Pak RK. Gua kira itu otot buat si ibu cinta, Pak. Kenapa Bapak jadi buat yang lainnya? Bapak bikin buat siapa? Bapak mah nggak setia orangnya. Bikin otot tricep, bicep. Tapi dia berotot juga yang ya. Ternyata ada ototnya itu dadanya. Itu otot bukan sih? Ya Allah, itu Bapak segitunya, sampai ngangkat besi begitu, tapi Bapak mah kirain buat si ibu itu otot-ototnya. Oke guys, yuk. Iya ngeri. Oke mah. Mungkin dia nggak mikir udah tuirnya juga ya. Tapi kalau misalnya emang udah kebiasaan nggak setia tuh sulit sih. Itu kan udah penyakit say. Hobi dipuja-puja, terus merasa puas dengan apa ya, pujian-pujian palsu dari cewek-cewek ini ya. Karena kan sebenarnya kalau kita mau jujur, tanpa uang itu nggak bakalan dipuji bos. Dan orang yang udah
menemukan jati diri, punya kepribadian yang kuat, nggak butuh pujian, nggak butuh validasi, nggak butuh. Orang yang memang masih ada lobang-lobang di apa ya, di hati kecil, inner child-nya itu masih mungkin belum sehat betul, belum sembuh, ada sesuatu, itu haus validasi. Jadi perlu dipuji, nyari kosong dia. Padahal pujiannya itu adalah pujian palsu. Semuanya kan pakai ini. Bohong banget orang yang ngambil laki orang nggak ini. Dari semua yang udah pernah Mamski lihat, semuanya perlu ini. Ada yang untuk kuliah, ada yang untuk bisnis, yang aku tahu. Ada yang buat kerjasama, ada say. Si laki orang itu skillnya apa, si perempuan punya duit, bisa sama-sama bikin apa, ya hampir mirip-mirip kan sama ini yang dialami. Rekanan bisnis, rekanan bisnis, ya seperti itu. Ayo, fulus sayang. Transaksional, betul. Bohong itu dibilang, oh itu kan ada perasaan. Kamu gimana bisa langsung ada perasaan sih sama orang? Bohong banget. Kita aja laki bini sebelum nikah aja penyesuaian dulu, pacaran dulu. Terus kalau sebelum kita memutuskan buat jatuh cinta juga kita nanya. Nggak mungkin langsung jatuh cinta lah hari itu juga, gila kali. Iya, kecuali lu emang enong yang dibeyong, dicoblos sekali, 2 kali, 3 kali, iya. Duit masuk, ya mulai keterikatan secara finansial. Baru itu pendalaman lagi yang lainnya. Gak mungkin jatuh cinta tiba-tiba, gak mungkin. Gak ada cerita, gue gak percaya. HP baru ya, bening bener katanya. Oke guys, jadi ini tadi yang udah gue pakai untuk di muka ya, namanya masker Collagen Gold. Udah sampai di leher. Sekarang kita mau bersihin ya. Yuk kita bersihin dulu yuk. Kita cuci dulu muka kita, ini kan udah kinclong nih. Udah kinclong banget dong. Oke, gue nanya lagi sekali lagi. Ada yang mau masker Collagen Gold yang kayak aku pakai ini seminggu 2 kali aja sebelum kita cuci muka? Coba kalau mau komen mau dulu lagi sayang. Komen mau dulu. Komen mau lagi, komen. Abis itu baru kita skincarean ya. Mau nih, oke, it's Firdaus. Cowok-cewek boleh loh. Mau, oke. Mau ya. Aku masukin sekali lagi, terus kita cuci muka, baru kita langsung masuk ke sesi skincare. Langsung masukin pakai semua skincarenya, masukin etalase, kalian tinggal check out aja ya. Oke, di etalase nomor 1 itu ada isi 3. Capcus, buruan ambil. Sambil kita cuci muka, kamu bisa ambil ini. Tuh, di sini apalagi lebih terang lagi tuh, lihat cahayanya. Buset. Tuh lihat tuh muka Mamski, ya kan? Pakai masker Collagen Gold. Ayo guys, ambil isi 3 langsung, lebih cuan itu, jadi cuma 40 ribuan. Yuk sayang, yuk kita cuci muka ya. Cuci muka dulu. Ayo. Ini masker Collagen Gold. Ini gue masukin juga untuk cuci mukanya ya sayang. Di etalase nomor 2 dan 3. Oke, di etalase 2 dan 3 sabun cuci mukanya aku masukin juga. Ya.
Oke. Masker kolagen gold. Nah ini. Dan sekarang aku cuci muka setelah maskernya dilepas. Mamski baca apa say? Nggak pakai kacamata, nggak susah banget ngelihatnya say. Baca apa? Mamski baca. Baca apaan? Aku. Udara sama tanah kurang sayang. Tanah itu lawannya udara. Jadi Capricorn ketemu Gemini hancur berantakan. Tanah itu temennya tanah juga dan air. Jadi tanah itu sebenarnya temennya tuh Pisces, Scorpio, Cancer. Tuh. Kayak adik aku sama suaminya. Dia Taurus, suaminya Cancer. Nikahnya udah hampir 30 tahun. Cocok banget.